Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Kamis 14 Desember 2023. Kita siapkan bacaan Filipi 3 ayat 1b sampai 11. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di hadapan hadirat-Mu pagi hari ini. Engkau mengaruniakan hari baru dan kami bersyukur boleh menikmati kasih karunia-Mu, dan pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 1b sampai 11. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, hati-hatilah, pemaranga meloi. Saudara-saudara, kata hati-hati dan waspada sering terungkap sebagai pengingatan bahwa banyak hal yang dapat membuat kita bisa terjerumus dan jatuh. Lalu dengan cara bagaimana agar kita dapat memiliki kehati-hatian atau kewaspadaan? Terkadang kita sudah berusaha menghindari sesuatu yang dapat mencelakakan, tetapi terkadang kita tetap terperangkap ke dalamnya. Inilah realitas kita sebagai ciptaan yang fana dan penuh keterbatasan. Paulus mensyukuri persekutuan dan iman orang Kristen di Filipi yang bersungguh-sungguh dalam iman dan persekutuan. Akan tetapi, banyak hal yang harus mewaspadai potensi yang dapat memecah belah persekutuan dan merusak iman. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ia sangat keras dan menyebut kata anjing bagi orang-orang Yahudi yang memutarbalikkan kebenaran Injil Kristus. Kelakuan tersebut sangat jahat dan menjijikkan dan harus dijauhi. Kata anjing dalam konteks masyarakat Palestina menunjuk pada anjing liar yang suka makan sampah, sehingga sangat menjijikkan bagi manusia. Karena itu, anjing selalu dihubungkan dengan sesuatu yang bersifat najis. Orang Toraja pun dalam mencela perbuatan yang dianggap sangat kotor disebut maksipa asuh, atau kata-kata yang tidak pantas biasa disebut kada tanganakan diasuh. Saudara-saudara, penting untuk selalu berhati-hati. Banyak hal yang dapat menggoda lalu menjerumuskan kita. Karena itu diperlukan ketaatan kepada firman-Nya, sehingga kita makin diperlengkapi dengan kebijaksanaan untuk dapat mengenal mana yang baik dan mana yang tidak. Tekunlah berdoa, Roh Kudus akan meluputkan kita dari segala pengajaran yang menyesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk anugerah kasih-Mu.
untuk kebenaran firman-Mu boleh kami dengarkan pagi hari ini. Mengajar kami untuk terus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kami mampu menghadapi setiap hal oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Siara kehidupan kami hari ini, Tuhan tolong dan berkati kami. Kami semua yang bekerja, berusaha dalam mengangkat tugas dan pekerjaan dan pelayanan perjalanan-perjalanan hari ini. Kiranya kami boleh dituntun dan disertai oleh Tuhan. Berkati juga pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami, wakil rakyat, aparat negara, penegak hukum. Mereka boleh menegakkan kebenaran keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Yang sementara berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Sementara sakit, Tuhan sembuhkan. Yang mengalami kondisi-kondisi pergumulan, Tuhan topang mereka semua. Orang tua kami, opa dan oma sehatkan. Berkati saudara-saudara yang mencari pekerjaan, karuniakan yang terbaik bagi mereka. Anak-anak-Mu yang sementara dalam bangku pendidikan, bangku kuliah, arahkan dan tambahkan kecerdasan bagi mereka. Yang masih kecil dalam tumbuh kembang mereka juga Tuhan berkati. Peliharakan kami semua hari ini ya Tuhan yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka. Inilah doa dan syukur kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh, Tuhan memberkati kita hari ini.